Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ningsi dengan NIM A111210046 dari kelas A, mata kuliah Psikosastra. Dosen pengampu Ade Nurul Izzati MPD. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori kepribadian psikoanalisis menurut Sigmund Freud dan teori kepribadian humanistik menurut Abraham Maslow. Pertama, ide. Ide adalah sistem kepribadian yang paling dasar yang di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan untuk dua sistem yang lainnya. Ide adalah sistem yang bertindak sebagai penyedia atau penyalur energi yang dibutuhkan oleh sistem-sistem tersebut untuk operasi-operasi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Dalam menjalankan fungsi dan operasinya, ide bertujuan untuk menghindari keadaan tidak menyenangkan dan mencapai keadaan yang menyenangkan. Kedua, ego. Ego adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengaruh individu kepada dunia objek tentang kenyataan dan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kenyataan. Ego terbentuk pada struktur kepribadian individu sebagai hasil kontak dengan dunia luar. Adapun proses yang dimiliki dan dijalankan ego adalah upaya memuaskan kebutuhan atau mengurangi tegangan oleh individu. 3. Superego. Superego adalah sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan-aturan yang sifatnya evaluatif atau menyangkut baik buruk. Adapun fungsi utama dari superego adalah yang pertama, sebagai pengendali dorongan-dorongan atau impuls-impuls naluri ide agar impuls-impuls tersebut disalurkan dalam cara atau bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat. Yang kedua, mengarahkan ego pada tujuan-tujuan yang sesuai dengan moral daripada dengan kenyataan. Dan yang ketiga, mendorong individu kepada kesempurnaan. Kita beralih kepada teori kepribadian humanistik menurut Abraham Maslow. Yang pertama, individu sebagai kesatuan terpadu. Pertama-tama, Maslow menekankan bahwa individu merupakan kesatuan yang terpadu dan terorganisasi. Pertanyaan ini hampir menjadi aksioma yang diterima oleh semua orang yang kemudian sering diluapkan dan diabaikan taklanya. Seseorang melakukan penelitian. Penting sekali untuk selalu didasarkan kembali hal ini sebelum seseorang melakukan eksperimen atau menyusun suatu teori motivasi yang sehat. Yang kedua, hierarki kebutuhan. Maslow mengembangkan teori tentang bagaimana semua motivasi saling berkaitan. Ia menyebut teorinya sebagai hierarki kebutuhan. Kebutuhan ini mempunyai tingkat yang berbeda-beda. Ketika satu tingkat kebutuhan dipenuhi atau mendominasi, orang tidak lagi mendapat motivasi dari kebutuhan tersebut. Maslow membuat tingkatan kebutuhan manusia menjadi 5 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, yaitu kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal, seks, tidur, istirahat, dan udara. Seseorang yang mengalami kekurangan makanan, harga diri, dan cerita pertama-tama akan mencari makanan terlebih dahulu. Bagi orang yang berbeda dalam keadaan lapar, berat, dan membayangkan tak ada minat lain kecuali makanan. Tidak diragukan lagi bahwa kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan yang paling kuat dan mendadak. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan dasarnya terpuaskan, muncullah apa yang digambarkan Maslow sebagai kebutuhan akan rasa aman atau keselamatan. Kebutuhan ini menampilkan diri dalam kategori kebutuhan akan kemantapan, perlindungan, kebebasan dari rasa takut, cemas, dan ketakutan. Kebutuhan akan struktur keterlibatan hukum, batas-batas, dan sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Setelah terpuaskan kebutuhan akan rasa aman, maka kebutuhan sosial yang mencakup kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki, saling percaya, cinta, dan kasih sayang akan menjadi motivator penting bagi perilaku. Pada tingkat kebutuhan ini, belum pernah sebelumnya orang akan sangat merasakan tiadanya seorang sahabat, kekasih, istri, suami, atau anak-anak. Ia harus akan relasi yang penuh arti dan penuh kasih dengan orang lain. Pada umumnya, ia membutuhkan terutama tempat atau peranan di tengah kelompok atau lingkungannya.
dan akan berusaha keras untuk mencapai dan mempertahankannya. Yang keempat, ada kebutuhan akan penghargaan. Maslow membedakan kebutuhan ini menjadi kebutuhan akan penghargaan secara internal dan eksternal. Yang pertama, internal, mencakup kebutuhan akan harga diri, kepercayaan diri, kompetensi, penguasaan, kecukupan, prestasi, ketidaktergantungan, dan kebebasan atau kemerdekaan. Yang kedua, eksternal, menyangkut penghargaan dari orang lain, prestise, pengakuan, penerimaan, ketenaran, martabat, perhatian, kedudukan, apresiasi atau nama baik. Dan yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri. Menurut Maslow, setiap orang harus berkembang sepenuh kemampuannya. Kebutuhan manusia untuk tumbuh berkembang dan menggunakan kemampuannya disebut oleh Maslow sebagai aktualisasi diri. Maslow juga menyebut aktualisasi diri sebagai hasrat untuk makin menjadi diri sepenuh kemampuan sendiri, menjadi apa menurut kemampuan yang dimiliki. Kebutuhan akan aktualisasi diri ini biasanya muncul setelah kebutuhan akan cinta dan akan penghargaan terpuaskan secara memadai. Dan yang terakhir, kepribadian sehat. Menurut Maslow berpendapat bahwa seseorang akan memiliki kepribadian yang sehat apabila dia telah mampu untuk mengaktualisasikan dirinya secara penuh atau self-actualizing person. Dia mengemukakan teori motivasi bagi self-actualizing needs person dengan nama meta motivation, meta needs motivation atau being values, kebutuhan untuk berkembang. Sementara motivasi bagi orang yang tidak mampu mengaktualisasikan dirinya dinamai demotivation atau defisiensi.